Naik gunung, tanyanya memastikan. Elisa mengaku antusias. Sama siapa aja? Baskara menyandarkan tubuhnya di sofa. Sama Elisa menggantung ucapannya. Manda, Deo, Farhan, dan yang lainnya. Sontak Baskara terbatuk setelah mendengar jawaban darinya. Refleks Elisa menepuk pelan punggungnya. Padahal ucapannya belum selesai. Ia sudah batuk aja. Mereka? Ada cowoknya? Baskara menatapnya lama hingga membuat Elisa kebingungan. Tidak, tegasnya. Tidak apa? Elisa tahu pasti dia tidak memberi izin. Tidak, saya izinkan. Ucapnya final kembali melanjutkan menonton film. Elisa mendesah pelan, merasa kecewa dengan penolakan dari Baskara. Tapi Elisa tak akan menyerah. Di sana nanti bukan cuman ada Deo sama Farhan, tapi ada cewek-cewek yang lain. Kita gak berempat aja muncaknya. Izin ya mas. Mohonnya mengguncang lengannya pelan membuat Baskara sedikit terusik. Naik gunung itu butuh mental yang kuat. Saya gak yakin kamu bisa sampai di puncak. Meremehkan sekali Pak dosen ini. Dia belum tahu aja kalau gue pernah juara satu lomba lari. Iya, juara lomba lari pas SD SMP, batin Elisa. Saya tahu, tapi saya yakin bisa. Jangan main-main, jangan main-main. Elisa berlagak sombong. Lagian ngapain muncak segala? Belajar yang bener, bentar lagi UAS. Tokasnya santai tanpa menatap Elisa. Saya bakalan lakuin apa yang mas mau, tapi please izinin ya. Elisa merengek mulai memeluk lengannya. Persis anak yang minta jajan sama bapaknya. Baskara menoleh kepada Elisa. Dia menatap Elisa lama sekali. Mata mereka saling bertabrakan. Ada yang aneh dengan tatapannya. Baskara tersenyum sangat tipis sekali. Boleh? Jawab Baskara seraya mengusap lembut pipi Elisa. Mata Elisa berbinar dengan bibir yang melengkung. Namun perasaan ini sama sekali tidak enak. Takut Baskara minta hal yang enggak-enggak. Oke, diizinkan, ucap Baskara santai. Tapi setelahnya kamu tidak saya beri uang jajan selama sebulan. Ke kampus saya antar jemput. Begitupun kalau kamu keluar. Ujarnya dengan nada yang teramat kalem. Elisa melongo mencoba mencerna ucapan Baskara. Jadi selama sebulan dia mengekori gue kemanapun pergi. Mencemooh dikit aja, batin Elisa. Dan satu lagi, selama tidak diberi uang kamu tidak boleh bekerja. Makan hanya di rumah, bagaimana? Elisa bergidik ngeri membayangkannya. Seketika pikiran Elisa berkelana membayangkan bagaimana sebulan penuh berada di dekat manusia kaku itu. Jika Elisa bertemu dengan teman-teman berarti dia ikut. Elisa gak mau, dia itu julid dan juga menyebalkan. Apaan sih, kan gak gitu juga, seru Elisa sebal. Untuk soal uang jajan itu sudah menjadi kewajiban dia sebagai seorang suami. Bisa, dengan santainya Baskara menjawab singkat. Baskara mengambil toples kue nastar lalu memakannya. Kan kalau untuk uang jajan itu udah kewajiban mas buat nafkahin saya. Baskara menoleh sekilas. Memangnya kamu sudah memenuhi kewajiban sebagai istri? Jelas sudah. Elisa menatapnya sengit. Saya selalu beres-beres rumah, masak, cuci baju mas, cuci piring, nyetrika, dan segala kebutuhan rumah saya yang urus. Oh ya? Untuk urusan rumah seperti beres-beres itu kewajiban berdua, bukan hanya istri saja. Elisa mengangguk pelan. Iya juga. Selama ini Baskara juga selalu membantu pekerjaan rumah, seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, menjemur pakaian, dan hal lainnya. Bukannya ada kewajiban yang lain? Tanya dia lagi yang sudah seperti interogasi wawancara aja. Elisa diam sejenak. Rasanya memang ada yang mengganjal. Tapi apa ya? Dan tak lama Elisa menemukan jawabannya. Astagfirullah, gue malu, batin Elisa. Kewajiban itu ya, Baskara mengangguk. Tidak perlu diperjelas. Elisa menyengir saja, benar-benar memalukan. Tolong benamkan dedek ke sungai Amazon mas, dedek malu bingit, batin Elisa menggigit bibir bawahnya. Maaf mas,
Suasana mendadak menjadi canggung. Baskara kembali fokus menonton TV. Sesekali Baskara memasukkan kue nastar ke mulutnya. Walaupun modelan kaku, dosen juga suka mengemil. Elisa menatap foto pernikahan yang terpajang di kamar mereka. Foto itu diletakkan tepat di atas kepala ranjang yang berada di tengah-tengah. Foto pernikahan yang sangat besar, sehingga saat masuk kamar, pasti mata tertuju atau salfok pada foto itu. Awalnya, Baskara akan memajang foto itu di ruang utama. Namun Elisa menolak dengan beralasan kalau foto itu akan dipajang jika mereka sudah saling mencintai. Baskara setuju, tetapi Baskara memajang foto itu di kamar mereka. Katanya supaya mereka sama-sama ingat kalau sudah menikah dan tahu batasan. Elisa mengusap, lama-lama mengantuk juga karena menatap foto itu. Mereka berdua sama-sama tersenyum di foto, alias senyum palsu. Ponsel Elisa berdering, melihat siapa yang menelpon. Elisa langsung tersenyum, moodnya sedang kurang baik karena secara langsung Baskara tidak memberi izin. "Kenapa?" tanya Elisa saat meletakkan ponsel di telinga kanan. "Gimana Elisa, lo jadi ikut kan?" "Maafin gue ya Farhan, kayaknya gue gak bisa." Terdengar hela nafas kasar dari seberang sana. Sepertinya laki-laki itu sedikit kecewa. "Kenapa?" "Gue gak Ucapannya terpotong. Tiba-tiba Baskara masuk ke dalam kamar. Elisa sedikit merendahkan volume panggilan. "Kenapa Elisa?" Enggak diizinin sama suami lo." Elisa mengangguk seraya melirik Baskara yang sedang duduk di sofa kamar. "Iya, lo bisa paham." Elisa memberikan jeda. "Gue gak Tiba-tiba Baskara merebut paksa ponsel Elisa. Baskara mengereskan volume panggilan. "Elisa, tidak saya kasih izin," ucapnya tegas kepada Farhan. Elisa yakin Farhan sangat ketakutan saat ini. "Ini siapa?" Baskara menatap Elisa tajam. "Saya suaminya." Baskara terlihat kesal. Dia mematikan telepon secara sepihak. Elisa menunduk. Baskara terlihat marah. Urat leher dan lengannya terlihat menonjol. Warna kulitnya juga merah padam seperti menahan emosi. Ini salah Elisa juga. Teleponnya sama teman cowok padahal ada suami. "Tetap pergi?" tanyanya datar menyorot tajam. Elisa semakin menundukkan kepala. "Elisa Steviona," ujarnya dengan merendahkan nada suaranya. Elisa mendongak menatap takut Baskara. Sebenarnya Elisa itu penakut jika dihadapkan dengan orang yang sedang marah. "Mas marah?" tanya Elisa hati-hati. "Menurut kamu?" "Terus apa kalau bukan marah?" Keras kepala. Bukannya saya sudah bilang sama mereka kalau saya nggak bisa ikut." Baskara mengangguk membenarkan. Lalu ia duduk bersandar pada punggung ranjang. Baskara yang berada di sebelahnya dengan posisi bersila hanya bisa melongo. "Kamu benar, tapi saya tahu apa yang kamu inginkan." Elisa mendesah pelan beranjak menuju saklar lampu untuk memadamkannya. Malas berbicara dengan Baskara. Lebih baik tidur sekarang. Namun Baskara menyalakan lampu tidur di nakas. "Terserah mas, saya hanya ingin berlibur saja dan tidak berniat macam-macam. Saya cukup tahu diri sebagai istri." Setelah berbicara seperti itu, Elisa mengambil selimut dari lemari dan tidur di sofa. Semenjak pindah rumah, mereka memang tidak tidur di kasur yang sama. Mereka bergantian tidur di sofa. "Tidur, sudah malam, tolong matikan lampu tidur." Baskara mematikan lampu tidur. Keadaan kamar gelap dan tidak ada suara. Hening sekali. Elisa memejamkan mata. Aktivitas hari ini cukup melelahkan, ditambah memiliki suami seperti Baskara. "Elisa," panggil Baskara. Mata Elisa terbuka setelah mendengar panggilan dari Baskara di tengah kegelapan. "Saya tahu kamu belum tidur," jedanya. "Kalau mau liburan, kenapa harus sama mereka? Kamu punya saya bisa pergi liburan dengan kamu." Halo Novers semua, jangan lupa subscribe dan komen karena dukungan kalian adalah semangat Mimin tak